Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, apakah antum pernah bertanya-tanya, kalau wanita yang sedang hamil dan menyusui itu boleh berpuasa? Ataukah tidak boleh? Mari kita simak bersama penjelasannya menurut ahli medis, yang dijelaskan oleh Dr. Ardiansyah Dara Syahrudin, SPOG. Boleh, tetapi ada catatan tertentu. Biasanya, pertama begini dulu, di dalam ajaran agama, ya, dalam hal ini mungkin agama Islam barangkali ya, karena mungkin kaitannya puasa di bulan Ramadan, itu tidak diharuskan wanita hamil untuk berpuasa. Makanya ada istilah membayar fidyah, atau membayar apa istilahnya itu, pengganti ya, ketika dia tidak berpuasa. Tetapi kadang-kadang kita sebagai seorang yang beragama Islam, mungkin seorang wanita yang beragama Islam, dia ngerasa nggak nyaman kalau nggak berpuasa, terutama di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah, cuman biasanya dokter tekankan, kalau kehamilan kita bagi menjadi 3 fase ya. Jadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Biasanya paling aman berpuasa itu di trimester kedua. Kenapa di trimester pertama tidak begitu disarankan? Karena pada sebagian besar wanita hamil, trimester pertama tuh asam lambungnya masih tinggi. Akibat hormon kehamilan tentunya. Sehingga kalau dia berpuasa, asam lambungnya itu menjadi berlebihan. Dan dia nggak bisa minum obat juga. Yang sehingga ditakutkan dia muntah, tidak bisa terima makanan, malah akhirnya yang dia berniat berpuasa untuk beribadah, akhirnya menjadi tidak sinergi dengan bagaimana dia harus menjaga kehamilannya. Nah, itu trimester pertama. Begitu pula di trimester ketiga. Jadi trimester ketiga itu seorang ibu hamil ini perlu asupan lebih banyak gitu loh. Nah, kalau dia berpuasa, dia itu lebih gampang capek. Sebenarnya kalau untuk waktu makan bisa kita atur. Sahur dia makan, begitu buka dia makan, mungkin malam dia makan lagi. Jadi tetap ada makan, cuma digeser waktunya. Kurang lebih barangkali 3 kali makan. Cuman sekali lagi, karena di trimester ketiga itu dia metabolisme badan meningkat, badan lebih capek. Tentunya dia perlu energi lebih banyak kan. Nah, tidak bisa dipungkiri puasa itu kadang-kadang membuat dirinya gampang capek. Sehingga dari capek itu ditakutkan kemudian dia gampang flu, gampang batuk mulu, nanti perutnya jadi kenceng. Jadi banyak hal-hal semacam itunya. Makanya biasanya saya menyarankan kalau mau berpuasa setidaknya di trimester kedua. Atau boleh berpuasa, umpamanya kan kadang-kadang juga ya kita di Indonesia ini kan sudah terbiasa dalam suasana puasa, bangun sahur sama suami, sama keluarga. Bolehlah mungkin di awal-awal puasa, jadi hari pertama puasa, dia puasa. Tetapi gak usah tiap hari. Umpamanya nanti weekend, dia nggak kerja. Nah, dia boleh berpuasa Sabtu atau Minggu. Jadi dia bisa istirahat. Dia baru beraktivitas menjelang sore. Jadi untuk menghemat tenaganya gitu loh. Weekday, Senin sampai Jumat, nah, kalau mamanya dia kerja, ya sebaiknya dia nggak usah puasa dulu. Karena ini semata-mata untuk menjaga si kehamilannya. Mestinya tidak. Selama asupan makanan si ibu itu cukup. Orang kan kalau nggak puasa makan kurang lebih sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Nah, ini bisa dia bagi juga 3 kali, cuma digeser waktunya. Pagi dia makan, maghrib dia makan, mungkin malam sekitar jam 9, jam 10 dia makan. Vitamin ibu hamil bisa dia minum pada saat dia buka puasa atau pada saat sahur. Jadi sebenarnya dari sisi janinnya tidak terlalu banyak masalah ya. Selama janinnya juga normal, tidak kurang berat badan dan lain sebagainya. Ini lebih ke sisi si ibunya. Nah, ada kalanya, kadang-kadang si ibu ini, saya kuat kok. Suaminya ngomong, kamu jangan puasa. Enggak, aku kuat. Dia bilang kayak gitu. Tetapi dia menunjukkan tanda-tanda kalau dia udah nggak kuat. Contohnya dia udah mulai pusing, dia lemes. Ya jangan. Pada saat kita tidak hamil, perempuan tidak hamil, haus dalam berpuasa itu dilawan.
Ngerti kan? Karena kita melawan godaan, hawa nafsu. Kita pengen minum, kita nggak boleh minum. Pada saat berpuasa, kita harus berpikir sebaliknya. Kita bisa, tetapi karena bahaya, jangan kita paksain untuk bisa. Itu melawan hawa nafsu juga. Banyak orang kadang-kadang mungkin, tidak semuanya kadang-kadang langsung berpikir ke sana gitu loh. Ah, saya bisa kok, tanggung nih, 2 jam lagi buka. Padahal dia udah sempoyongan loh. Itu nggak boleh. Dia udah memaksakan hawa nafsunya untuk tetap berpuasa. Padahal dia sebenarnya lagi berbadan 2. Orang hamil itu, sekali lagi, boleh tidak berpuasa. Sebenarnya untuk orang hamil, lebih bagus tuh kalau dia makan yang teratur. Ya kan? Jadi kalau ditanya apakah berpuasa ada efek positifnya, tidak terlalu banyak. Maka itu selalu saya tekankan, di dalam agama sendiri itu, membolehkan orang hamil tidak berpuasa. Itu harus selalu kita ulang-ulang. Membolehkan orang hamil tidak berpuasa. Kecuali ketika dia mampu. Dan tentunya ini harus ada komunikasi sama dokter kandungan. Nah, biasanya yang disarankan itu di trimester kedua. Karena kalau ditanya apakah dengan puasa dia kehamilannya semakin sehat, jawabannya ya tidak seperti itu. Kan logikanya kalau dia makan teratur ya makanannya semakin sehat ya. Nah, kalau dari kacamata medis itu seperti itu. Ya adalah banyak yang kadang-kadang ya itu tadi, kalau menurut saya agak sedikit keras kepala. Udah bilang jangan puasa, dia puasa. Akhirnya kemudian asam lambung naik, dia muntah-muntah. Orang hamil tuh trimester pertama kadang-kadang kalau udah sekali muntah, itu susah berhentinya tuh. Beda sama keadaan nggak hamil. Karena apa? Secara alami asam lambungnya meningkat. Dia udah berhenti, dia buka, dia batalin, dia makan. Oh, muntah lagi. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Gitu loh. Atau contohnya di trimester ketiga. Jadi di trimester ketiga itu bisa aja ketika badan ini memerlukan nutrisi yang cukup, karena kan di trimester ketiga ini badan semakin besar, organ-organ tubuh bekerja double, karena aliran darah semakin kompleks ya, janin semakin besar, perlu makanan lebih banyak, tentunya metabolisme tubuh meningkat, dia kurang makan, maka dia gampang sekali untuk tiba-tiba sempoyongan, bahkan blackout, atau pingsan. Nah itu membahayakan ibunya, kepalanya bisa terbentur, amit-amit kan, terbentur, perdarahan di dalam kepala, itu nggak main-main. Atau yang paling sederhana, jatuh, kebentur perutnya, muncul kontraksi. Nah, yang kayak gitu itu yang harus diwaspadai dan diingatkan. Kadang-kadang pasien nggak memikir ke sana. Kita ingatkan, jadi bukan nakut-nakutin ya, tapi kita ingatkan. Asupan cairan itu harus cukup. Sama lah semua orang puasa, terutama orang hamil. Jadi dia paling nggak tetap harus bisa menghitung minum airnya paling nggak 2 liter lah minimal per hari. Kalau bisa lebih. Jadi contohnya pada saat dia buka, ini minum air, nanti malam minum air, sahur minum air, itu harus cukup. Dan untuk makannya ya diatur. Buka dia makan, mungkin menjelang malam dia makan malam lagi, cuman mungkin porsinya disesuaikan ya. Kadang-kadang kan orang kalau sudah makan buka puasa, malam tuh masih kenyang kan, makan lagi pada saat sahur, jadi dia menyesuaikan seperti itu. Dan tetap mengkonsumsi suplemen atau vitamin ibu hamil yang diberikan sama dokter. Nah, itulah penjelasannya dari ahli medis. Lalu bagaimana dengan pendapatnya para ulama-ulama tentang wanita yang lagi hamil dan menyusui itu boleh berpuasa atau hanya mengganti dengan fidyah? Kita simak penjelasan dari pendapatnya Ustadz Zaidul Akbar. Baik, bismillah. Jadi yang paling pertama, Anda tetap mungkin ibu yang hamil ya, terutama saran saya tetap konsultasikan langsung ya kepada dokter yang mungkin atau terapis yang paham tentang ilmu ini secara langsung supaya nanti dapat gambar jelas. Nah, kalau dari saya, pandangan saya, pertama, ketika kita bicara tentang keringanan pada saat berpuasa, ibu-ibu hamil ya, itu juga setahu saya juga mendapatkan keringanan untuk berpuasa. Jadi kalau memang puasanya tadi dikhawatirkan itu akan melemahkan jasad atau tubuhnya yang nanti bisa berpotensi yang tidak baik pada janin, maka jangan berpuasa karena itu masuk dalam
keringanan yang diberikan Allah untuk orang yang tidak berpuasa, atau mungkin keringanan bagi orang yang hamil ya, seperti itu. Maka kaidah ini yang paling utama kita pakai, karena kalau Allah sudah memberikan keringanan, maka ambil saja keringanan tadi sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bicara tentang ibu hamil ya, kita tahu bahwa ibu hamil itu memberikan makan untuk dua nyawa, dia sendiri sama anak atau janin yang ada pada kandungannya. Dan kalau seandainya ya si ibu hamil tadi tetap ingin berpuasa ya, pertama dia harus ngerti sekali kondisi tubuhnya, jangan sampai lemahnya tubuhnya tadi menyebabkan dengan kondisi berpuasa ya, itu akan menyebabkan janinnya itu tidak baik ya perkembangannya dalam tubuh ibu tadi ya. Sehingga kalau mungkin di sahur sama berbukanya kalaulah tetap ingin berpuasa ya. Tapi kalau saya lebih senang ambil rukhsahnya atau keringanannya saja ya. Kalau tetap ingin berpuasa ya harus makan yang baik ya, atau makan yang sehat ya, bergizi seimbang di waktu berbuka dan sahur, sehingga janin tetap mendapatkan haknya, ibu juga tetap tidak lemas ya, dan tubuhnya tetap fit ya, seperti itu. Ya, bahasa tadi yang disebutkan bahwa puasa itu akan menyempitkan aliran darah, itu ya sebenarnya bahasa kiasan saja. Ya, biasa kiasan saja, karena memang makanan itu salah satu sumber lemahnya atau pelemahan iman seseorang ya. Makanan salah satu ya, terutama yang berlebihan ya. Maka puasa itu jalannya untuk setan itu dilemahkan dengan disempitkan saluran darah kita ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana penjelasannya Ustadz Adi Hidayat? Jangan kemana-mana, tetap fokus simak kajiannya supaya tidak salah paham. Kita lanjut ke video dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Mirsa Trans TV dimanapun Anda berada, dan saudara-saudariku, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat spesial. Jika di pertemuan lalu kita telah bahas tentang kasih Allah kepada dua golongan yang diperkenankan boleh berbuka selama Ramadan dan dia wajib mengganti setelah Ramadan, maka yang sekarang kita akan bahas adalah satu golongan spesial yang diperkenankan oleh Allah bahkan tidak perlu puasa selama Ramadan dan tidak usah mengganti setelah Ramadan. Tapi dia diperkenankan oleh Allah untuk mengganti setiap puasanya dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Golongan ini disebut oleh Al-Quran dengan orang-orang yang sulit berpuasa selama hidupnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang-orang yang kata Al-Quran, kalau dia puasa itu sulit. Kata tokoh seakar dengan kata yakah, ya kayak kerah yang terlampau sempit. Jadi kalau mau dipakai itu seakan orang yang pakai terasa tercekik. Ya seperti orang yang mohon maaf, misal divonis secara medis tidak mungkin berpuasa, misal karena lumpuh. Ada orang yang karena koma nggak bangun-bangun. Ya, ada di Timur Tengah sekarang seorang perempuan sudah 25 tahun koma, baru setelah itu bangun. Maka orang semacam ini, kata Al-Quran, boleh dia selama masa Ramadannya tidak perlu berpuasa dan tidak usah diganti setelah selesai Ramadan. Cukup setiap hari dia tidak berpuasa, maka keluarkanlah ganti penebus dengan memberi makan seorang miskin. Satu orang miskin. Ini yang dinamakan oleh Al-Quran dengan nama fidyah. Jadi jika Anda dapati misalnya keluarga, teman, kerabat yang secara medis divonis tidak mungkin menunaikan puasa karena sifat-sifat tadi, maka berita gembiranya, kata Allah, saya sayang golongan ini. Dia harus mendapatkan pahala juga. Yang puasa dapat pahala, yang ini pun akan dapat pahala. Bagaimana caranya? Setiap hari tidak puasa, keluarkan gantinya dengan memberikan satu makanan untuk orang-orang miskin. Nah sekarang pertanyaannya,
Berapa takaran fidyah yang dikeluarkan untuk satu orang miskin ini? Bagaimana bentuk yang diberikannya? Maka kata para ulama, yang pertama, fidyah yang diberikan untuk satu orang miskin ini kadarnya adalah 3 kali makan dalam sehari. Ya, kadar normal. Anda akan makan sehari 3 kali ya? Ya normalnya siang, sebelumnya pagi, kemudian malam. Maka yang kita berikan pada satu orang ini, awas hati-hati, ada sementara yang tidak memahami, bayangannya berikan satu orang miskin satu makanan saja. Kata para ulama bukan begitu caranya. Jadi 3 kali makan berikan pada satu orang. 3 kali makan ini, yang kedua, porsinya disesuaikan dengan kadar makan Anda dalam keseharian. Misal, ada yang sehari makan 3 kali dihitung 50.000 misalnya. Maka berikanlah senilai 50.000 ini kepada satu orang miskin dalam bentuk makanan. Jika Anda makannya menunya beda dengan yang lain. Ada yang saat makan ayamnya ada, kambingnya ada, sapinya ada, sayurnya lengkap. Kalau dihitung misalnya 250.000, maka yang seperti ini kadar fidyahnya pun disesuaikan dengan kebiasaan makannya. Ustadz, bagaimana kalau kasusnya saya di rumah kadar makan 250.000, cuman oleh dokter divonis ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan. Jadi makan tiap hari dengan kangkung, bayam, tempe, ya. Tapi kemampuan ada. Nah, maka kata para ulama, yang dilihat bukan apa yang dimakannya, tapi kadar kewajaran yang berlaku di keluarganya. Paham sampai sini? Baik, kalau paham, coba kita diskusi sebentar. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita coba diskusikan. Ada yang mau bertanya? Sebenarnya? Bismillah Ustadz, Assalamualaikum. Saya kan kondisi lagi hamil Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya untuk membayar, kemungkinan saya tidak berpuasa Ustadz. Jadi bayarnya itu dengan qadha atau dengan fidyah. Baik, dimasukkan oleh para ulama pada golongan orang-orang yang dianggap sakit. Ya, faman kana minkum marida, jika ada di antara kalian itu sakit. Sakit itu bukan karena sakitnya, ketidakmampuannya untuk berpuasa karena ada penghalang yang lain yang menghalangi. Maka kondisi ibu hamil ini dibagi 2 oleh para ulama. 1, jika khawatir pada dirinya saja, karena kalau berpuasa bisa mengganggu keadaan dirinya dan lemah saat berpuasa, maka hukumnya sepakat ulama, dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka, nanti kemudian diqadha di kemudian hari setelah selesai Ramadan. Jadi ketika Anda melahirkan, alhamdulillah selamat lahirannya, kemudian bayinya juga selamat. Setelah itu ada waktu senggang, silahkan di antara 11 bulan ke depan ambil, cicil sehari, tidak harus berurutan. Hari pertama sekarang, 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya. Bahkan pernah Sayyidah Aisyah pernah mengqadha puasa itu di bulan Sya'bannya. Di setelah Ramadan, Sya'ban tahun depan hampir 11 bulan baru qadha. Jadi bukan aib mengqadha itu walaupun tidak berurutan. Ya. Yang kedua, kalau ada ibu hamil hanya khawatir pada bayinya, bukan pada dirinya. Jadi khawatirnya pada bayinya, saya sanggup puasa, cuman khawatir bayi saya ini dalam kondisi lemah dalam kandungan. Maka yang seperti ini kata para ulama terbagi 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tetap qadha saja. Ya, tetap qadha saja. Yang kedua mengatakan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah karena sebetulnya ibu itu bisa puasa, tapi yang dikhawatirkan keadaan bayinya. Maka berlaku baginya qadha sekaligus ditambah dengan fidyah. Di antara 2 ini pendapat yang terkuat, ibu cukup kemudian tunaikan qadha di kemudian harinya. Saya ulangi, tunaikan qadha di kemudian harinya karena akhir ayat 184 mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau mendahulukan qadha untuk berpuasa, maka itu lebih baik karena nanti ada peningkatan-peningkatan amal lain yang tidak dirasakan hanya dengan mengganti fidyah saja. Jelas di sini? Ada yang bertanya? Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Adi. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya, apakah boleh kita bayar fidyah sekaligus 1 bulan? Nah, ini kata para ulama, kalau bicara boleh dan tidak, boleh diperkenankan. Selama orang itu divonis tidak mungkin puasa. Tapi yang terbaik adalah akan lebih bagus kalau fidyah itu diberikan secara berkala setiap harinya dari waktu-waktu Ramadannya. Apa manfaatnya? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, supaya terus melahirkan rasa kenikmatan dalam ibadah. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya sesuatu dirapel sekaligus, bukankah keesokan harinya tidak ada perasaan kita untuk memberikan amal soleh? Tapi kalau sekarang kita berbagi
Begitu orang diberikan, tiba-tiba orang itu berkata, ya Allah Pak, terima kasih Ibu, mudah-mudahan Bapak disembuhkan penyakitnya, mudah-mudahan dimasukkan ke surga, mudah-mudahan disehatkan keluarganya. Maka perasaan itu memberikan kesan tersendiri pada jiwa. Besoknya kita berikan lagi orang yang berbeda, dia mendoakan lagi. Dikata para ulama, pemberian bertahap itu cenderung melahirkan amal soleh yang baru yang bisa menguatkan kepada jiwa. Dan yang kedua, kata para ulama, akan lebih baik diberikan secara bertahap, karena boleh jadi berlakunya fidyah itu sesuai dengan kadar puasa yang belum tentu orang itu bisa menunaikannya selama sebulan. Bagaimana kalau hari ke-12 misalnya sesuai ajalnya dia wafat, hari ke-13 kemudian misalnya dia wafat, sehingga supaya tidak membebani keluarga yang di rumahnya, cukup dikeluarkan setiap harinya supaya sesuai dengan kadar kebutuhan pengganti puasanya. Sekira jelas di sini ya? Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya dari Kebayoran Residen. Masya Allah. Mau nanya Pak Ustadz, kalau seandainya kita bayar fidyah boleh nggak dengan uang? Baik. Ganti dengan uang. Baik. Di sini hampir bersepakat para ulama mengacu pada Quran surah kedua ayat 184. Karena bahasa ayatnya menggunakan kata makanan, Bu. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang divonis tidak mampu puasa karena keterbatasan fisiknya, maka berikan makanan pada orang miskin. Hampir semua ulama sepakat untuk memberikan fidyah ini akan lebih baik dengan menggunakan bentuk makanan dibandingkan dengan uang atau sejenisnya. Jadi kalau kita kemudian berikan uangnya, khawatirnya uang itu tidak menjadi makanan. Ada yang jadi pulsa, ya. Pak Ustadz lapar nggak ada masalah daripada kehilangan pulsa. Ya. Ada yang kemudian diberikan rokok, Pak, itu yang bahaya. Bagaimana Ustadz, apakah perokok akan masuk surga? Ya silakan ke surga, nanti ngambil apinya di neraka. Baik, jadi akan lebih baik menggunakan makanan, berikan sesuai porsinya, belikan dulu oleh ibu, bisa dalam bentuk makanan jadi, itu lebih baik, atau dalam bentuk sembako untuk makanannya. Itu sah dilakukan. Jelas ya? Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Nadia. Saya ingin bertanya, jadi di dekat rumah saya itu ada orang yang kurang mampu atau orang miskin. Nah, dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan secara fisik dan secara materi juga tidak mampu untuk membayar fidyah. Bolehkah saya membayarkan fidyahnya? Barakallahu fikum. Baik. Tidak mampu itu dibagi dua. Secara materi, ada fakir, ada miskin, itu berbeda. Orang fakir itu memang orang yang sudah tidak mampu berusaha dan tidak punya kemampuan menghidupi dirinya. Miskin punya kemampuan berusaha, tapi hasil usahanya tidak bisa kemudian mendorong hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidup yang dia perlukan. Nah, jika Anda dapatkan kondisi seperti tadi, baik di fakir ataupun di miskin, untuk fidyah pun tak mampu dia berikan, maka boleh kerabatnya bersedekah kepada dirinya. Dengan sedekah itu dia berikan kepada bagian fidyahnya, maka berita gembiranya hadis Muslim nomor hadis 1389, dua nomor dengan 1402. Hadisnya berbeda redaksi tapi isinya serupa. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang bisa menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang memberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda memberikan bagian fidyahnya, dia berikan fidyahnya, maka ketika dia berikan fidyah, dia dapat pahala. Berapa pahalanya? Paling minimal 10. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Jarak poinnya bukan 1, 2, 3, 4, 10, bukan. Di hadis Muslim 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau yang ibu berikan berupa sedekah sifatnya infak, ada makanan untuk fidyah tadi, maka digandakannya 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap orang yang berinfak di jalan Allah, Anda kasih fidyah itu infak, tidak harus pakai uang. Begitu diberikan, maka nilainya jadi satu benih, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai tumbuh 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jika Anda kerjakan di bulan Ramadan, pindah ke Al-Bukhari, Kitabus Syiyam, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Khusus untuk Ramadan, dikali lagi 10 kali lipat. Jadi kalau Anda berikan sedekah untuk fidyah, nilainya 700 dikalikan 10. Khusus untuk Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itulah golongan yang tak mampu puasa, diberikan amalan berupa fidyah yang dengan takaran 1 untuk orang miskin, 3 kali makan. Jika Anda bisa mampu memberikan lebih, maka itu lebih baik.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ya Allah mimman yutiqu fi ada'is siyam. Ya Allah, mohon jadikan kami orang-orang yang mampu untuk menunaikan puasa sesuai dengan kadar kesanggupan yang telah Engkau tetapkan. Allahumma ij'alna ya Allah minal mutasaddiqin li ata'il fidyah liman lam yutiqu lisiyam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mampu bersedekah, berbuat baik pada orang-orang yang tidak mampu memberikan fidyah. Anugerahkan kesanggupan pada kami untuk membantu mereka hadir dalam kesulitan mereka. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang baik yang bisa menyatu di surga bersama para nabi, para orang-orang baik, orang-orang jujur dan orang-orang yang wafat di jalan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbal minna fi hadhil hadi asyar ya Allah. Taqabbal minna wa illam taqbal lana falakunanna minal khasirin. Kami telah berikhtiar dan kami mohon terima amalan kami. Jikapun Engkau tidak menerimanya, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi di hadapan-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.